Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada, kiranya saudara dengan saya tetap mengalami daripada segala kebaikan Tuhan dalam kondisi apapun juga. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan Kristus dan gerejanya adalah satu roh. Nah, firman Tuhan pada kesempatan ini saya akan kutip dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Allah. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Oh Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami, pada kesempatan indah ini kami kembali masuk dalam hadirat Allah. Kami ingin bersekutu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau kiranya menyingkapkan rahasia firman Tuhan, agar kami benar-benar menjadi gereja Tuhan yang senantiasa bersekutu dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami cinta kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Bagaimana sebelumnya di dalam surat 1 Korintus ia menceritakan bagaimana tentang salib Kristus. Dan ada satu proses yang sebenarnya dikerjakan oleh Kristus kedatang ke dalam dunia ini. Dan pada ayat ini juga Paulus mengatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Artinya, dalam pemahaman firman Allah, kita tahu benar bagaimana ada ciptaan lama pada saat penciptaan alam semesta sampai kepada hal kejatuhan manusia. Itu yang disebut bagaimana ciptaan yang lama. Yang lama itu sudah terkontaminasi oleh dosa. Bagaimana iblis mengacaukan perancangan Allah atas dunia ini, terlebih atas rencananya akan Kristus dan gerejanya. Namun, satu hal yang kita perlu sadar dan perlu kita pahami, bahwa Kristus datang ke muka bumi ini. Dia datang, dia ingin membangun gerejanya, dia membangun sesuatu yang baru, bukan ciptaan yang lama. Sebab yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Yaitu apa? Adalah gereja Tuhan yang dia maksud. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyadari benar bagaimana pemahaman pengenalan dia kepada Kristus Yesus. Setelah pengalaman dia berjumpa dengan Yesus dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 3-5. Bagaimana dia berjumpa di jalan di Damsyik pada saat dia akan pergi menganiaya dan coba ingin membunuh para pengikut Kristus. Di mana perjumpaannya itu yang membuat satu perubahan yang lebih lagi membuat dirinya satu perubahan secara rohani. Oleh karena pemahaman dia yang salah, oleh karena dia gagal paham tentang Kristus Yesus. Namun setelah berjumpa dengan Kristus Yesus, dia mengerti akan rahasia yang berabad-abad yang Allah berikan melalui Kristus Yesus. Dan dia pahami benar. Itu sebabnya dia tulis dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 9. Dikatakan bahwa rahasianya, wahyunya diberikan kepada dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan Yesus itu begitu baik kepada yang namanya Rasul Paulus. Nah, kembali kita akan belajar akan firman Allah. Jadi ada sesuatu yang baru. Yang baru itu bukanlah sesuatu yang diciptakan seperti pada ciptaan yang lama, namun sesuatu yang baru yang dilahirkan oleh Kristus Yesus. Kembali, bagaimana kita memahami bagaimana pada saat Adam adalah Adam. Dan kemudian Hawa. Bukanlah Hawa, sebab Hawa diambil daripada Adam. Demikian dengan Kristus. Kristus adalah Kristus. Kemudian gereja bukanlah gereja, tapi gereja adalah Kristus. Karena gereja berasal daripada Kristus. Kita tahu benar setelah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ditombak lambungnya, dan kemudian dia mengalami kematian. Dan di sana terbangun umat yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yaitu satu kumpulan umat, satu kumpulan orang-orang yang percaya, orang yang kudus, yang diberi daripada rohnya yang kudus, yang bersemayam dalam diri orang-orang, setiap orang percaya, termasuk dengan saya. Maka kita disebut sebagai gereja Tuhan pada zaman sekarang ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah bagaimana Kristus dengan gerejanya adalah satu. Dan kita tahu benar bahwa Kristus selalu bersama-sama dengan kita. Dan dia ada bersama dengan kita. Kristus bukan hanya berbicara tentang dalam kitab Injil saja. Kitab Injil menceritakan bagaimana Yesus hidup secara insani. Dalam Kisah Para Rasul sampai kitab Wahyu berbicara Kristus hidup
secara roh, dan dia ada bersama-sama dengan umatnya hingga hari ini sampai selama-lamanya. Dia membangun gerejanya di muka bumi ini dengan maksud dan tujuan yang tentunya. Dan kita belajar lebih dalam lagi bahwa Kristus, dia mendirikan gerejanya di muka bumi ini adalah supaya yang pertama, gereja Tuhan memerangi daripada kuasa-kuasa kegelapan, memerangi daripada tipu daya iblis, memerangi daripada bagaimana cengkeraman si iblis atas umat manusia, memerangi bagaimana kekacauan-kekacauan yang dibangun oleh pada si iblis untuk mengacaukan, menggagalkan rancangan Allah atas dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan tidak bisa berdiam diri. Gereja Tuhan harus menjadi berkat, harus menjadi garam dan menjadi terang di mana dia berada. Kalau satu daerah di mana ada gereja, Kristus ada di sana. Kalau di sebuah pulau terpencil pun ada gereja, Kristus ada di sana. Kalaupun ada sebuah gereja di seberang pulau di sana, Kristus pun ada di sana. Sebab Kristus dan gerejanya adalah satu. Dan gereja ada di muka bumi ini untuk memerangi kuasa-kuasa kegelapan, agar manusia dibebaskan. Itu sebabnya mengapa kita diberi mandat yang agung untuk memberitakan Injil Kristus sampai ke ujung bumi, agar umat manusia dibebaskan daripada belenggu dosa. Manusia semua dilepaskan daripada segala bentuk sakit penyakit, daripada segala kecekaman, ketakutan, kekhawatiran, supaya mereka dibebaskan, dimerdekakan oleh Roh yang Kudus, dan mereka mengalami satu pemulihan yang luar biasa melalui kuasa daripada Roh-Nya yang Kudus. Puji nama Tuhan. Inilah tugas gereja Tuhan. Dan yang kedua, gereja Tuhan adalah gereja Tuhan akan menjadi gereja yang memancarkan, yang memantulkan, yang mengekspresikan Kristus Yesus atas dunia ini. Firman Tuhan saya akan ambil dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Demikian firman Allah katakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dan tujuan Kristus membangun gerejanya, Alkitab mengatakan bahwa mereka yang dipilihnya, yang dibenarkan, dikuduskannya, supaya mereka menjadi serupa dengan Dia. Jadi sebagai gereja Tuhan, kita tidak bisa bermanja-manja saja, bermasa bodoh. Namun kita harus menjadi serupa dengan Kristus, agar setiap orang di sekitar kita melihat kemuliaan Tuhan ada pada diri kita. Kita memancarkan kasih Kristus kepada setiap orang. Kita memancarkan kemurahan kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Dan itu dipimpin oleh Roh-Nya. Kita dimampukan dan kita bisa. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja Tuhan ada di dalam dunia ini adalah ada tugas, ada mandat yang harus kita kerjakan melalui Roh-Nya yang Kudus. Yang pertama saya katakan bahwa gereja Tuhan harus memerangi kuasa kegelapan. Tipu daya iblis harus kita redam, harus kita basmi. Dan yang kedua, gereja Tuhan harus serupa dengan Kristus Yesus dimanapun kita berada, agar nama Tuhan dimuliakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan berbicara masalah bangunan fisik. Gereja Tuhan bukan berbicara hal-hal lain sebagainya. Gereja Tuhan adalah kumpulan setiap orang yang kudus oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, dan didiami oleh Roh yang kudus, dan hidup dipimpin oleh Roh-Nya, sehingga kita membawa kemuliaan bagi nama Yesus Kristus sekarang dan selama-lamanya. Bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Dan umatnya, saudara dengan saya, akan menikmati segala janji-janji firman-Nya atas kehidupan ini. Percayalah, Tuhan ada selalu bersama dengan kita sekarang dan selama-lamanya. Dan Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia tahu benar. Sebab itu jangan takut, ada Tuhan, tetaplah muliakan Dia. Intim dengan Tuhan, pimpinan Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan kita. Nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, haleluya, amin.